Keadilan, kata Marcus Aurelius, adalah sumber dari semua keutamaan yang ada di dalam Stoicisme. Seperti kita tahu, Marcus Aurelius adalah salah satu atau kaisar terakhir di Romawi yang paling baik. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya, Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang keadilan, yaitu virtue atau keutamaan yang ketiga di dalam Stoicisme. Nah, virtue atau keutamaan keadilan ini adalah virtue yang cukup sulit untuk diterjemahkan dan bahkan untuk dipraktekkan dan bahkan untuk dijelaskan. Kenapa begitu? Karena keadilan itu bisa diinterpretasikan setiap orang itu dengan artian yang berbeda, dengan perilaku yang berbeda atau dengan praktek yang berbeda, gitu ya. Dan tentu saja Marcus Aurelius menuliskan dalam buku Meditation-nya, yaitu ketika kita tidak melakukan sesuatu, kita pun bisa secara tidak langsung melakukan ketidakadilan, gitu ya. Saya ingin memberi contoh di dalam hidup saya, gitu ya. Ketika saya sekarang memiliki pendapatan yang cukup dan yang cukup bagi hidup saya, gitu ya, yang lebih dari cukup untuk hidup saya. Dan saya cukup berat sebenarnya ini, karena ini adalah masalah pribadi, tetapi saya tidak apa menceritakan karena saya melakukan ini dengan atas dasar ajaran-ajaran Stoicisme, gitu ya. Mungkin saya akan bahas dulu ya. Mungkin ini terdengar sangat egoistik, terutama bagi kamu yang baru mempelajari Stoicisme dan tentu saja sebagai orang Indonesia kita memiliki budaya untuk seperti membalas budi kepada orang tua, gitu ya. Nah, jadi ceritanya saya itu dari 2011 saya kerja di luar negeri, dan saya merasa saya memiliki uang lebih sehingga saya membantu hidup orang tua saya, meskipun dulu orang tua saya masih bekerja, gitu. Dan ya namanya anak pengen ngasih lah, gitu ya, uang jajan kepada orang tua, gitu ya, terutama sebagai orang Indonesia atau sebagai orang Asia, gitu ya, ngasih. Nah, gitu. Dan sekarang karena saya sudah mempelajari atau mempraktekkan Stoicisme, maka saya merasa memberi uang kepada orang tua itu adalah hal yang tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena hanya saya yang melakukan. Dan ketika saya memaksakan diri saya untuk bekerja untuk orang lain, saya merasa itu adalah satu hal yang tidak adil bagi diri saya. Bisa saya jelaskan karena apa? Karena misalkan kan saya bekerja dan tentu saja saya bekerja di Amerika. Ketika saya mendapatkan uang,
maka nilainya itu cukup untuk hidup saya di sini, gitu ya, bayar kosan, bayar cicilan ini, cicilan itu, gitu ya. Nah, ketika tentu saja saya sekarang memiliki keluarga dan saya merasa bahwa ketika saya memiliki uang yang pas-pasan, lalu saya memaksakan diri untuk menolong orang lain, maka bagi saya sekarang gitu ya, sekarang setelah saya mempelajari stoicism, ketika kita memaksakan kehendak kita untuk membantu orang lain, ketika kita tidak bisa membantu diri kita sendiri, itu adalah sebuah ketidakadilan. Meskipun itu adalah hal yang harus kita lakukan secara budaya untuk orang yang kita cintai, yaitu orang tua kita. Gitu ya. Nah, dalam hal ini misalkan beberapa bulan yang lalu gitu ya, saya mengurangi uang yang biasa saya kirim kepada orang tua. Karena apa? Karena saya merasa saya lebih membutuhkan. Orang tua membutuhkan, ya mungkin membutuhkan, tetapi kita bekerja untuk hidup kita. Kita bekerja untuk masa depan kita sendiri. Gitu ya. Apakah saya merasa keberatan untuk membantu orang tua? Tidak, tentu saja tidak. Tetapi saya merasa kewajiban untuk memberikan uang bulanan kepada orang tua itu adalah sebuah hal yang tidak adil ketika saya masih membutuhkan uang tersebut. Gitu ya. Mungkin ini juga sebuah kasus yang semua orang Indonesia rasakan, gitu ya. Mungkin ada sandwich generation atau apapun itu, gitu ya. Dan tentu saja ini adalah hal yang terlihat egoistik karena kita tidak mempedulikan orang tua kita yang membesarkan kita. Tetapi kita juga tidak bisa kita tidak bisa melakukan itu secara terus-menerus sehingga mengorbankan mental kita. Ya gitu ya, kita stres, ketika kita tidak mampu, ya sudah, kita tidak mampu saja gitu ya. Hal yang harus kita lakukan yaitu yang harus kita lakukan adalah memperhatikan diri kita sendiri. Bagi saya gitu ya, itu cara saya menerjemahkan keadilan. Itu adalah salah satu contoh yang tentu saja ini adalah berat bagi saya, tetapi saya melihat atau mempraktekannya sebagai virtue keadilan. Ketika kita melihat orang lain sengsara, kita merasa kasihan ya. Tetapi ketika diri kita sengsara, siapa yang akan mengasihinya? Tentu saja kita yang memiliki diri kita sendiri, ya kita harus mengasihi diri kita sendiri gitu. Dengan apa? Dengan keadilan tersebut. Dengan menerjemahkan virtue keadilan tersebut. Karena inilah keputusan yang harus saya ambil sekarang. Mungkin bila ada rezeki lebih, saya akan memberikan rezeki itu kepada orang tua. Tetapi saat ini saya tidak bisa membantu orang tua saya. Dan saya pun tentu saja ngobrol dengan orang tua saya. Maaf, saya nggak bisa ngirim bulan ini karena ada keperluan ini. Ini tidak tiba-tiba nggak ngasih gitu ya. Jadi ini adalah sebuah praktek keadilan di dalam hidup kita sehari-hari. Tentu saja ini banyak sekali dialami oleh anak-anak yang sekarang
yang sudah beranjak dewasa, memiliki pekerjaan dan merasa harus balas budi kepada orang tua, gitu ya. Nah, makanya bagi saya mempraktekkan keadilan ini adalah atau menjelaskan virtue keadilan ini cukup sulit gitu ya, cukup sulit karena setiap orang memiliki kasus berbeda dan setiap orang itu bisa menerjemahkan keadilan itu secara berbeda gitu ya. Ini adalah keadilan yang saya terjemahkan dalam satu kasus gitu ya, dan ini adalah keputusan yang harus saya ambil dalam satu kasus, terutama kasus yang tadi saya jelaskan gitu ya. Dan saya tidak bisa membuat diri saya stres karena membantu orang lain gitu ya. Karena kenapa? Karena saya mempelajari stoicisme ini untuk tujuan agar hidup saya tidak stres, hidup saya tidak gundah gulana gitu ya. Jadi tentu saja ketika kamu tidak mau gundah gulana, kamu harus mengambil keputusan, dan keputusannya itu dengan berani, dan kamu harus tahu bahwa keputusan yang kamu ambil itu adalah keputusan yang kamu pikir adalah adil bagi diri kamu, bagi hidup kamu gitu ya. Jadi tidak usah terikat dengan budaya yang harus kita ikuti gitu ya. Budaya itu adalah sebuah opini, sebuah pendapat yang masyarakat percayai itu adalah benar, tetapi belum tentu dalam prakteknya itu adalah tepat untuk hidup kita. Apakah kita harus menabrak budaya? Ya, ketika budaya itu tidak cocok untuk hidup kita, kenapa harus kita ikuti? Gitu ya. Karena bagi saya budaya Indonesia di zaman sekarang itu sudah terlalu jauh dan sudah tercampur aduk, tidak jelas. Gitu ya. Dan ketika hidup saya ingin tenang, ketika kita ingin mencapai sebuah kebahagiaan yang terjelaskan oleh stoicisme, yaitu kita harus hidup dengan virtue. Ya tadi keadilan itu, tetapi kita harus berani dan harus benar-benar disiplin dengan perasaan kita sendiri gitu ya. Oke, saya sudah mengambil keputusan, misalkan bulan ini saya memohon maaf kepada orang tua karena tidak bisa mengirim. Lalu ya sudah, itu adalah hal yang adil gitu ya, hal yang adil untuk saya ambil gitu ya. Keputusan yang adil atau keputusan yang tepat yang harus saya ambil. Ya sudah, jadi tidak usah dipikirkan. Berani saja udah. Keputusan itu sudah ambil dan itu adalah hal yang tepat dalam hidup kamu. Dan ketika kamu pun gitu ya baru mencapai dunia karir gitu ya. Kamu merasa bahagia, kamu bisa ngasih orang tua, ngejajanin orang tua, nraktir orang tua gitu, silakan. Ketika kamu masih merasa mampu ya silakan. Tetapi suatu saat kamu tidak merasa mampu, ya sudah, kamu harus mengambil keputusan dan tidak usah stres dengan keputusan yang kamu ambil. Karena itu adalah hal yang ada di dalam kendali kamu, mengambil keputusan. Yang tidak usah kita pikirkan adalah hal-hal di luar kendali, yaitu opini orang, perasaan orang tua, perasaan keluarga, gitu ya, pendapat keluarga, omong-omongan tetangga, tidak usah dipikirkan karena itu berada di luar kendali. Ingat dikotomi kendali, selalu ingat dikotomi kendali ketika kita mempraktekkan ajaran stoicisme, mempraktekkan keutamaan yang berada di dalam stoicisme gitu ya. Jadi semoga penjelasan ini bisa dimengerti oleh kamu gitu ya, dan saya ingin berusaha sepersonal mungkin membahas semua ajaran stoicisme ini, karena memang pada dasarnya saya membuat podcast ini yang pernah saya bilang di episode sebelumnya,
sebagai jurnal saya. Jadi ini adalah sebagai contoh bagaimana saya mempelajari dan mempraktekkan stoicisme di dalam hidup saya. Gitu ya. Dan tentu saja kamu boleh menerjemahkan virtue itu ke dalam hidup kamu, gitu ya, ke dalam hidup kamu sesuai apa yang kamu inginkan, gitu ya. Tetapi tentu saja harus menuju ke arah kebaikan. Kayak gitu ya. Demikian episode kali ini. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.